Apa bedanya espresso full Arabica dan full Robusta? Itu pertanyaan hari ini. Oi barista, oi homebrewer. Halo teman-temanku barista dan homebrewer, dimanapun kalian berada, kembali bersama gua John. Hari ini di channelnya Fugol Coffee Roaster. Seperti biasa kita akan kembali membahas tentang perkopian supaya apa yang kita bagikan di sini bisa membantu teman-teman di rumah ataupun ya barista-barista atau homebrewer yang baru mulai terjun ke kopi, baru belajar lebih punya informasi lebih lah tentang dunia perkopian itu sendiri. Oke, hari ini kita bahas apa? Apa bedanya espresso full Arabica dan full Robusta? Itu pertanyaan hari ini dan itu yang akan kita bahas hari ini, dan kita akan kupas secara dalam, tuntas, menuntas dan membuka batas. Jadi hari ini kita bakal bahas itu espresso full Arabica dan espresso full Robusta bedanya apa. Tapi sebelum kita masuk ke espressonya, kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya beda Arabica dan Robusta gitu. Jadi gua aslinya kota kelahiran gue dari kota Pontianak, Kalimantan Barat lebih tepatnya. Semenjak kecil gue udah icipin kopi lah, karena di SD juga pas gue SD, di belakang SD gue itu ternyata ada tempat goreng kopi. Ya roastery lah, tapi masih roastery jadul gitu. Bahkan gue sampai sekarang nggak pernah lihat di situ apa. Kayaknya gue boleh sih lihat. Ntar kita jalan-jalan ke Pontianak, gue bawa ngevlog gitu kita. Jadi vlogger gue. Nah, habis itu di Pontianak dari kecil gue selalu tahu dan gue selalu pelajari adalah kopi itu pahit. Kalau kopi lu asam, kopi lu basi, ya kan? Dan gue berpikir kayak iya ya, berarti kalau kopinya asam tuh kopinya basi, kalau kopi tuh ya harus pahit gitu. Karena kita di Pontianak punya budaya ngopi harus campur susu kental manis, pakai gula. Intinya kopinya harus manis lah. Kalau kopi lu nggak manis, pahit, nggak enak aja. Nah, setelah kesini gue belajarin ternyata kopi itu ada yang asam, ada yang pahit. Nah, kopi yang asam itu namanya Arabica, kopi yang pahit itu namanya Robusta. Nah, gue baru belajar tuh, dan akhirnya wawasan gue tentang kopi itu sendiri, dan akhirnya gue tahu kenapa Arabica asam dan kenapa Robusta itu pahit. Oke. Nah, perbedaan yang paling dasar adalah Arabica ini kan pertama kali kalau menurut sejarah ditemuinnya dari daerahnya Ethiopia, itu Afrika Timur. Sedangkan Robusta itu asalnya dari Afrika Barat. Afrika Barat tuh kayak negara-negara kayak Ghana, Cote d'Ivoire itu apa ya, Pantai Gading, terus kayak ya yang barat-barat lah gitu. Jadi benar dari barat sama timur. Nah, daerah-daerah timur itu punya ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah barat di Afrika. Dan Arabica dia tumbuh minimal ketinggian itu 1000 meter sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Bahkan ada kopi-kopi yang lebih tinggi lagi, misalnya kayak 2200, 2400. Itu kopi-kopi kayak di Uganda tuh ada tuh sampai setinggi itu gitu. Nah, karena dia tumbuh di tempat yang lebih tinggi, makanya dia menerima bukan sinar matahari sih, mungkin atmosfernya, tekanan udaranya lebih rendah dibandingkan yang lebih rendah ketinggiannya. Karena tekanan udaranya lebih rendah, makanya si Arabica ini untuk memproses gula kepada cerinya itu dia prosesnya lebih lama. Nah, jadi dia menghasilkan kandungan gula yang lebih tinggi, menghasilkan acidity yang lebih tinggi, dan efeknya rasanya jadi kayak oh ini ada fruity Arabica ya, manis ya gitu. Nah, kebalikan dengan si Robusta tuh tumbuhnya rendah tempatnya. Jadi misalnya kayak ketinggian 800-900 Robusta tuh udah bisa tumbuh. Dan terlepas dari mereka memang beda spesies, jadi spesies Arabica dan Robusta itu memang beda. Tapi si Robusta ini karena dia tumbuh di tempat yang lebih rendah, dia punya kandungan kafein yang lebih tinggi karena lebih panas. Kenapa? Di tempat yang lebih rendah, hama tuh lebih banyak. Jadi dia harus produksi si tingkat kafeinnya, nama kerennya chlorogenic acid atau yang kita biasa sebut kafein lebih tinggi. Oleh karena itu makanya rasanya lebih pahit.
dibandingkan sama Arabica yang kandungan kafeinnya lebih rendah. Makanya kandungan kafein lebih rendah, rasa pahitnya lebih kecil, tapi sweetness sama acidity-nya lebih tinggi. Nah, kira-kira begitu. Terus Arabica nih lebih nggak tahan dengan penyakit sama hama. Jadi ya itu mungkin gara-gara kandungan kafeinnya rendah ya, kandungan si CGA-nya itu chlorogenic acid-nya rendah. Jadi sistem imun dari si Arabica itu lebih rendah. Jadi lebih rentan terserang dengan sakit penyakit dibandingkan si Robusta. Nah, makanya dulu zaman dulu ketika pertama kali VOC datang ke Indonesia buat tanam kopi, pertama kali mereka bawa Arabica dan Arabicanya banyak yang gagal, akhirnya dibawalah si spesies baru ini yang lebih kuat dan itu adalah Robusta. Dan oleh karena itu makanya di Indonesia kebun Robusta itu sebenarnya produksinya lebih banyak dibandingin Arabica. Begindang bro. Oke. Apalagi ya Arabica Robusta. Ya kalau penggunaan sih Robusta tuh sekarang lebih banyak orang pakai buat es kopi susu sih. Kenapa? Karena lebih kejar yang pahit-pahit kan. Jadi kalau yang pahit-pahit ditembak sama yang manis-manis kayak susu kental manis atau pakai gula aren tuh lebih cocok dibandingkan Arabica. Nah, biasanya orang pakai Arabica, ada yang pakai es kopi susu, cuma roast profile-nya harus lebih gelap, jadi kayak gelap banget sampai acidity-nya hilang, dan akhirnya itu cocok buat dijadiin es kopi susu. Tapi itu balik lagi tergantung ke peminumnya masing-masing, cocoknya kayak gimana. Nah, kalau dari anatomi bijinya sendiri, Arabica terlihat lebih lonjong-lonjong deh, lebih oval. Kayak nih kalian bisa lihat di sini nih, bentuknya kayak lebih oval gitulah. Nah, kalau Robusta dia bentuknya lebih bulat. Kayak gini nih, lebih bulat nih. Nah, kelihatan kan nih? Lebih bulat. Nah, terus kalau dilihat kan di tengah-tengah biji kopi tuh ada, kalau kalian lihat di tengah biji kopi nih ya, ada kayak pembelahnya tuh ya. Nah, kalau di Arabica dia bentuknya kayak S, bahasa kerennya S shape. Kalau Robusta tuh dia lurus doang, straight. Nah, itu fisiknya. Terus secara harga Arabica pasti lebih mahal. Kenapa? Karena untuk memproses si Arabica sendiri memang butuh biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan Robusta. Nah, Robusta tuh kebanyakan mayoritas biasanya dipanen, habis dipanen ya dinaturalin aja. Jadi lebih apa ya? Ya intinya prosesnya nggak lebih ribet lah. Makanya biaya untuk memproduksi si Robusta lebih murah. Dan karena rasa yang dihasilkan Robusta one dimensional, cuma kayak ya pahit aja. Ada, ya itu gara-gara dia cuma pahit aja, makanya harganya lebih murah dibandingkan Arabica yang punya acidity, punya sweetness gitu. Nah, tapi ada lagi tuh di luar Robusta yang biasa. Jadi kan kopinya ada grade-grade-nya ya. Ada grade 1, ada fine Robusta, ada grade 2 asalan segala macam. Ada tuh yang kita bisa sebut dengan namanya fine Robusta. Fine Robusta ini apa sih? Tunggu di episode selanjutnya. Anjay, bahan konten banget itu fine Robusta. Yeah. Oke, sekian. Dan sekarang kita bakal cobain bedanya espresso pakai full Arabica dan espresso pakai full Robusta apa. Gue sih udah tahu sih sebenarnya jawabannya apa. Cuma buat kalian-kalian yang di luar sana yang pengen tahu bedanya Arabica dan Robusta apa, aku buatkanlah buat kalian sekarang ya. Oke, jadi yang pertama kita bakal buat pakai apa? Yang pertama adalah pakai Arabica. Seperti biasa kita bakal pakai gramasinya kayak yang biasa, 20 gram masuknya, keluarnya 40 gram. Dan kita bakal coba apa bedanya espresso pakai full Arabica dan apa bedanya espresso pakai full Robusta. Oleh karena itu hari ini seperti biasa kita bakal pakai kopi yang memang kita produksi sendiri. Oke, kopi yang pertama kalau untuk Arabicanya kita pakai es kopi susu blend. Jadi intinya hari ini temanya adalah buat es kopi susu aja. Tapi buat hari ini espressonya kita pakai buat profile untuk es kopi susu. Jadi kita punya es kopi susu blend. Es kopi susu blend ini full Arabica. Jadi untuk es kopi susu blend roastingannya medium to dark atau dark roast biasanya kalau dari kita. Dan kalau untuk Robustanya sendiri kita juga ada Robustanya kita kasih nama The Beard. The Beard ini desainnya terinspirasi dari James Harden. James Harden tuh pemain NBA. Dia dulu mainnya lama di OKC Thunder, habis itu dia pindah ke Houston Rockets. Nah, terus kalau kalian lihat desainnya si The Beard, dia lagi latte art gitu kan. Nah, jadi signature-nya James Harden kalau dia habis syuting, bolanya masuk, dia bakal gini nih. Masuk. Ini kayak latte art tuh. Cocok logi banget, gua nggak. Udah gitu lah pokoknya lah. Jadi tanpa basa-basi kita coba es kopi susu blend dan Robusta The Beard. Jadi kita bakal cobain duluan es kopi susu blend. Masuk 20 gram. Seperti biasa guys, masuknya 20 gram, keluarnya di 40 gram.
Udah gue kasih tips, ketika kalian kalibrasi dan tetesan pertama espresso kalian ada di detik 5, itu salah satu pertanda bagus kalau kalibrasinya pas. Kalau lebih cepat dari 5 detik atau lebih lama dari 5 detik, misalnya lamanya kayak 10 detik atau lebih cepatnya kayak 3 detik udah netes, itu berarti bisa jadi kurang oke. Kalau gua udah dapat sekarang. Jadi espressonya udah ada. Sekarang kita cobain. Ini yang full Arabica es kopi susu blend. Susah minum di sini, gue pindahin aja. Es kopi susu blend nih, bahan bakunya dari Gunung Tilu, Pangalengan. Oke, yang pertama bodinya medium plus. Kenapa? Karena memang kopinya di roasting lebih gelap, medium to dark sampai dark roast. Itu kedua. Yang bisa kita rasain adalah tetap ada acidity-nya. Acidity-nya mungkin gara-gara level roast-nya dia lebih gelap, acidity-nya tuh kayak medium to low. Tapi dia ada acidity. Jadi kalau misalnya kita pakai espresso yang kemarin-kemarin tuh Kobe Blend atau LA yang di roasting lebih terang, dia bakal acidity-nya lebih bright. Nah, tapi karena ini roastingannya lebih gelap, dia lebih didominasi sama bitter. Tapi acidity-nya tetap ada. Pas dia dingin, dia ada manis. Manis itu lebih kayak jeruk dicampur brown sugar. Jadi kayak ada kecut-kecut kulit jeruk. Terus dia ada pahit, tapi dia ada brown sugar manis. Jadi ya emang ini peruntukannya buat es kopi susu. Jadi buat teman-teman yang pengen cobain es kopi susu tapi mau pakai beansnya Arabica, kalian bisa cobain pakai es kopi susu blend. Cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang, es kopi susu blend. Oke, itu dari segi rasa espresso full Arabica untuk es kopi susu. Sekarang kita bakal cobain yang Robusta. Mantap. Nah, shotnya Robusta udah kelar. Gue lupa bahas satu hal tadi. Apa yang membedakan espresso dari si Robusta dan Arabica? Yang paling kelihatan adalah krema. Krema dari Arabica tadi tuh lebih tipis. Tadi gue lupa kasih lihat. Yang sekarang krema yang dari Robusta lebih tebel. Oke? Jadi perbedaan secara fisiknya itu, lihat kremanya tebel banget. Sekarang kita cobain. Ya, gue pindahin lagi ke sini soalnya panas. Dari segi aroma, kalau tadi di Arabica kita masih dapat bisa mencium sesuatu yang lebih manis lah. Nah, kalau si Robusta ini udah nggak ada nih. Nice. Jadi kalau di Robusta ini lebih apa ya? Yang kita dapetin cuma ya udah pahit aja gitu. Kayak dulu tuh pertama kali gue minum espresso Robusta, gue merasakan kayak buat teman-teman yang pernah minum temulawak. Nah, itu kalau lu sakit, lu harus minum temulawak. Rasanya tuh kayak temulawak, kayak udah aja pahit aja. Tapi untuk Robusta tertentu, yang balik lagi gue bilang fine Robusta ya, kita bisa dapetin hasil rasa yang justru berbeda dari ini. Nah, itu balik lagi tergantung kualitas Robustanya. Tapi secara overall, Robusta bakal kayak gini. Bodinya tebal, bodinya udah pasti medium plus. Terus bitterness-nya medium plus atau high intensitasnya. Acidity-nya sama sekali nggak ada. Ini cocok banget kalau dijadiin es kopi susu. Kasih gula, kasih yang manis-manis, mantep dah. Kasih karamel. Nah, nanti kita bakal ngejelasin masalah krema ini di video selanjutnya. Krema tuh apa, komponennya apa, kenapa bisa ada gitu. Ntar kita bakal bahas lagi lebih lanjut. Oke, jadi sekian hari ini guys. Kita udah bahas kurang lebihnya Robusta dan Arabica. Ingat, Robusta lebih bitter, lebih high bitterness. Arabica lebih low bitterness. Tapi Arabica high acidity dan Robusta low acidity. Jadi Arabica dan Robusta tuh bener-bener kayak kontradiksi lah.
Kecuali itu special case, misalnya kita dapat fine robusta misalnya, itu beda cerita. Ntar kita bakal bahas lagi di konten selanjutnya. Oke, buat teman-teman yang mengkonsumsi buat di kedainya atau di rumahnya buat es kopi susuan, kalau kalian pengen pakai buat es kopi susu yang lebih soft rasanya, kalian bisa pakai es kopi susu blend karena dia full arabica. Tapi kalau teman-teman pengen buat es kopi susu yang lebih tebal, yang lebih bold, tuh kalian bisa pakai Robusta The Beard. Oke, jadi jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Apa? Jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang, ada Robusta dan es kopi susu blend. Oke, jangan lupa teman-teman yang pengen dibahas, lu sebagai admin dibalasin dong komennya. Aduh, nih admin parah nih, omelin aja nih admin. Jangan lupa beli juga dong. Kan gue udah bilang tadi, cek, suruh beli. Kalau cek nggak beli lu keterlaluan. Ngapain gue buat konten sini capek-capek? Konten ini nggak gratis, tau nggak? Ini habisin waktu, habisin tenaga, habisin pikiran. Kalau kalian nggak beli, gitu ya, kita jadi fakir banget ya kalau orang beli. Nggak bercanda. Tapi tolong dibeli ya. Oke, jangan lupa komen-komen kalau ada mau nanya-nanya hal lain atau ide buat konten lain. Terus like dan subscribe, guys. Tolong di subscribe. Kemarin kita pengen dapetin subscribe berapa? 400. Enggak, kemarin 500 ya. Ya, kita pengen dapetin subscribe 500. Sekarang subscribe kita berapa ya? Wih, sekarang subscribe kita udah 557. Lumayan banget. Thank you teman-teman yang udah nonton, yang support channel kita, yang udah mau subscribe. As always, kita mau target subscribe-nya 600. Ya. Tolong yang nonton, yang konten kita tuh banyak banget tuh yang nonton kemarin tuh sampai berapa K, 3,3K, tapi nggak ada yang subscribe. Terlaluan kalian. Belum dong. Oh, belum. Amin ntar 1M. Tunggu datang Deddy Corbuzier buat kopi di sini 1M tunggu buat. Deddy Corbuzier bakal datang ke channel Fugol Coffee Roaster buat kopi ntar gue buat. Oke, teman-teman, sampai ketemu di konten Fugol selanjutnya. Ciao, bye.